على منوامه شيخنا الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Aku memuji akan Allah yang telah memilih Allah dari segala hambanya itu akan orang yang dikehendakinya untuk dijadikannya sebagai walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khassasahu bihamli asrarih, dan menentukan Allah akan orang yang dipilihnya itu untuk membawa akan segala ilmu rahasia dan ma'rifat. Wajadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, dan Allah menghampirkan akan orang yang dipilihnya itu daripada berjalan menuju kepada Allah hingga sampai kepada Allah dengan terdahulu sudah pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihi al anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah bahwa Allah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia barang tersebut oleh para nabi dan segala wali, yaitu barang yang kita imani adalah segala ilmu rahasia dan ma'rifat yang berhubungan dengan ketuhanan. Wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyah as-saniyah, dan Allah telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahrihi abihi as-suri. Dan aku memohonkan selalu akan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sujud kepada Nabi Muhammad itu tadi seluruh malaikat, padahal beliau masih di dalam sulbi ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Amma ba'du, kemudian daripada itu semua, pengarang kitab Syekh Siddiq Al-Madani, beliau adalah murid dari Syekh Saman Al-Madani, menjadi khalifah bagi Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hai segala saudaraku, aku pernah mendengar, bahkan pernah melihat akan satu riwayat yang pernah disampaikan oleh guruku, yaitu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadis yang kudapat dan kulihat dan kudengar dari guruku, yaitu bermula pada ketika dibaca manakibnya aulia Allah, diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta dengan syarat diiktikadkan dan diyakininya bahwa orang itu benar wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majelis ini, di tempat mulia ini, dengan niat menghauli seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala serta mendengarkan manakib beliau, turun rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hati kita yang gelap gulita menjadi terang benderang, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam membawa iman dan ma'rifat yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Itu rahmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mendengarkan manakib dan membaca manakib.
Kemudian daripada itu, selain aku mendengar hadis Nabi tersebut, aku pun melihat beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya. Dibaca manakib itu pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, yaitu disertai dengan membaca Quran, tahlil dan bersedekah sekuasanya bersama-sama dengan orang banyak. Maka aku tatkala mendengar akan hadis tersebut dan melihat perbuatan murid-murid yang dahulu yang mengarang akan riwayat hidup guru-guru mereka, sukalah hatiku untuk mengarang riwayat hidup guruku, yaitu beliau adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Selain riwayat hidup yang akan kutulis, aku akan menulis beberapa karamat daripada guruku. Beliau adalah seorang wali. Beliau adalah keturunannya Rasulullah. Beliau adalah ahli syariah, ahli tariqah, ahli haqiqah. Beliau adalah seorang wali yang berpangkat kutub. Presidennya wali di zamannya beliau. Beliau berada di negeri Madinahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masa kecilnya beliau itu sangat suka kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dan juga suka kepada orang-orang yang alim, yang punya ilmu agama. Dan juga suka kepada orang-orang saleh yang telah banyak mengamalkan ilmu agama. Selain daripada menyukai penuntut ilmu, kepada orang yang alim-alim, kepada orang yang saleh-saleh, beliau itu sangat suka, sangat cinta dan memperhatikan kepada fakir miskin, hingga membantu dengan sepenuh jiwa dan raga. Bantuan terlebih lagi beliau berikan kepada orang-orang yang datang ziarah ke kubur datu beliau. Beliau layani, beliau permudah hingga semua datang dan pulang dengan membawa kegembiraan dan keberkahan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kecilnya Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani selalu memuliakan kedua orang tua beliau. Dan masa kecilnya sudah mengerti tentang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah paham dan sudah bisa mengamalkan musyahadah al-wujud. Memandang, mengingat dan mengamalkan akan rahmat Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah. Hingga masa kecilnya sepertinya beliau sudah pinanduk, sudah kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada kelebihan hati beliau begitu masa kecil, beliau ini suka melawan akan keinginan-keinginan hawa nafsu. Tidak memanjakan keinginan hawa nafsu. Sekalipun yang diinginkan oleh hawa nafsu beliau halal adanya. Makan beliau kurangi. Minum beliau kurangi. Tidak pernah beliau mengabulkan hajat hawa nafsu beliau yang melanggar aturan agama. Sesuatu yang ada, yang biasa dilakukan oleh orang-orang di masa beliau, di masa kecil, makan, minum, pakaian, itu sudah beliau bisa mengatasi hawa nafsu beliau. Hingga masa kecil sekalipun kayak sudah jadi orang tua sidin gitu. Dan beliau juga selain kurang makan, kurang minum, mengurangi tidur di malam hari, kecuali sedikit.
Senangnya beliau seperti itu. Hingga apabila diberi bantal oleh orang tua beliau ketika beliau nak tidur, beliau keluh kesah. Karena hobinya beliau beribadat. Kurang tidur. Baca zikir, memuji Allah dan memandang akan anugerah Allah. Bahkan sampai kadang-kadang beliau berzikir, asyiknya hati beliau kepada Allah, hingga sampai menjelang tengah malam. Disambung lagi wirid dan zikir hingga sampai kepada subuh. Beliau salat subuh berjamaah. Beliau baca wirid dan zikir lagi setelah salat subuh. Hingga waktu isra' tiba. Beliau salat 2 rakaat salat isra'. Disambung lagi wirid dan zikir. Terus sampai waktu duha kurang lebih jam 9 pagi. Beliau lakukan lagi salat duha. Masa kecil udah asyik sama Allah. Masa kecil udah suka ingin dekat selalu kepada Allah. Yang diamalkan oleh beliau adalah memuji, menyanjung kepada Allah dan berdoa memohon kepada Allah. Sukanya berteman Allah. Sukanya dekat dengan Allah. Selain daripada itu, kelebihan beliau suka puasa sunnah, melawan hawa nafsu. Melatih hawa nafsu beliau untuk tidak dimanja-manjakan. Agar hawa nafsu ini jangan sukanya kepada kelezatan dunia. Tapi hati ini sukanya kepada Allah dan rahmatnya. Beliau jaga perasaan beliau. Beliau jaga hawa nafsu beliau. Beliau jaga hati beliau. Jangan sampai jatuh cinta dengan yang namanya kelezatan dunia. Orang yang meninggalkan adat akan diberi sesuatu yang luar biasa. Orang yang meninggalkan hal yang biasa akan diberi hal yang luar biasa. Orang biasa makan, minum, tidur, beliau sudah tinggalkan itu semua. Demi apa? Demi cinta di dalam hati kepada Allah. Orang yang meninggalkan hal biasa akan diberi hal yang luar biasa. Pernah pada suatu hari beliau diajak oleh orang tua beliau ke satu tempat untuk diberi makan. Orang tua beliau makan, beliau pun makan. Makanan orang tua beliau habis, tapi makanan yang ada di hadapan beliau tak pernah habis-habis. Padahal beliau makan. Orang yang meninggalkan hal biasa akan diberi hal yang luar biasa. Orang yang meninggalkan adat akan diberi khawariqil adat. Ditanya oleh orang tua beliau kepada guru beliau yang mengajari beliau membaca Al-Quran. Bahasa kita Banjar, dilajari apa anak muda. Sampai model kayak BIC ilmu, makan kada sing habis-habisan. Ujar si Denda tetap melajari hal biasa. Al-Quran, agama. Nyawa jangan bingung lawan anak nyawa itu. Bahwa anak nyawa itu bukan punya ilmu sihir, bukan punya ilmu ini, bukan punya ilmu itu. Tapi anak nyawa itu telah diberi karamah oleh Allah. Itu anak nyawa adalah wali bila syak, tanpa ada keraguan. Orang tua beliau sudah diberitahu oleh sang guru bahwa anak beliau itu adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika orang tuanya berpakaian yang indah-indah, berpakaian yang ditegah oleh agama, Syekh Saman Al-Banani sudah memberi nasihat kepada orang tuanya. Artinya masa kecilnya udah bisa menasihati. Bahkan orang tua beliau sendiri. Karena orang tua beliau tahu ini adalah walinya Allah, nggak berani menentang nasihat walaupun keluar dari mulut seorang. Kemudian lagi beliau ini selalu zikir kepada Allah siang dan malam. Suka menyendiri untuk dekat kepada Allah. Untuk selalu memuji kepada Allah. Untuk ada waktu bersama Allah. Dan suka khalwat. Dan seandainya keluar di Madinah itu beliau sering ke Baqi'.
ke tempat di mana dikuburkannya istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana beliau beribadat, berzikir, bertahlil, merenung dan tafakkur. Setiap hari beliau lakukan itu. Ziarah ke Baqi' disertakan dengan membaca Al-Quran. Kemudian lagi beliau pun suluk menuju kepada Allah. Hati ini harus dikarasi. Hati ini harus dibimbing. Hati ini harus dimantapkan. Beliau pun masuk khalwat untuk memfokuskan pikiran hati agar benar-benar jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lama datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam khalwatnya beliau dan memberikan baju jubah putih kepada beliau. Diterima oleh Syekh Saman Al-Madani dan senang hati beliau dengan pemberian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersebut. Berharap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Syekh Saman agar sudah tuntung perjalanan hati. Keluar engkau hadapi masyarakat, ajarkan ilmu dan amal. Syekh Saman Al-Madani belum bisa keluar karena ada yang beliau tunggu, izin daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya tidak berapa lama datanglah Rasulullah di alam jaga, bukan di alam mimpi. Datang di dalam khalwatnya Syekh Saman Al-Madani memberikan sebuah izin khas kepada Syekh Saman agar keluar menghadapi masyarakat menyampaikan ilmu dan amal. Maka masyhurlah beliau, terkenal, semua orang tahu seperti terkenalnya matahari di alam semesta. Dimanapun manusia berada, mereka kenal yang namanya matahari. Dimanapun manusia berada, mereka kenal yang namanya Syekh Saman Al-Madani. Selain daripada mengambil ilmu amalan kepada Syekh Saman Al-Madani, mereka juga mengambil tarekat kepada Syekh Saman Al-Madani. Mereka datang memberi hadiah-hadiah yang banyak. Bukan hanya dari rakyat biasa menengah, bahkan pejabat dan raja-raja datang kepada beliau bersilaturahmi. Memberi hadiah kepada beliau, diterima semua hadiah itu. Kemudian disimpan hingga pada waktunya tiba, dibagi-bagi hadiah tersebut kepada fakir dan miskin. Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani menyampaikan ilmu kepada kita. Satu, hai segala murid-muridku, jangan kamu ingkar kepada kewalianku. Seorang wali boleh ngomong bahwa dia adalah wali, sebagaimana seorang nabi boleh ngomong bahwa dia adalah nabi, sebagaimana seorang rasul boleh ngomong bahwa dia adalah rasul. Beliau selamatkan murid-murid beliau. Kamu jangan tidak percaya dengan kewalianku dan kewalian wali-wali yang lain. Jangan terpengaruh dengan orang Madinah yang telah memberikan masukan-masukan kepada ikam-ikam seberataan agar mendustakan aku. Jangan kamu ingkar. Karena di kota Madinah banyak orang yang iri dengki kepada aku. Mereka menghina aku, mereka menyepelekan aku, tapi aku tidak pernah menganggap hinaan mereka, tidak pernah tersinggung dengan hinaan mereka. Apalagi aku keluar dari kota Madinah, tidak akan pernah. Biarkan mereka menghina, biarkan mereka mendustakan, biarkan mereka mengolok-olok diriku, asal aku pesan, ikam jangan umpat-umpatan. Kalau aku keluar dari kota Madinah hanya karena hinaan, kalau aku ampih menjauh dari kota Madinah karena hinaan, kasihan orang Madinah nanti banyak yang tersesat. Dikira orang kena bujur, dikira orang kena macam-macam kesannya. Hanya satu kata Syekh Saman, pesannya aku, wali itu ada. Jangan ingkar dengan kewalian seseorang. Di antara seorang wali yaitu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani yang kita hauli malam ini. Kedua, ilmu yang beliau berikan kepada kita. Artinya yang pertama kita harus suka sama wali-wali. Walaupun kita kada wali, mungkin datunya wala.
Kita ini datunya wala. Macam-macam kelakuan nang digawi, mulai daripada maksiat johir, maksiat batin, macam-macam nang kita gawi. Mulai daripada mata berdosa, telinga berdosa, muntung berdosa, awak berdosa, macam-macam berdosa. Maka kita jangan sampai keumpat-umpat memusuhi orang-orang saleh. Kita tetap mencintai. Karena berkat cinta kita dikumpulkan. Cinta yang membuat orang bisa duduk di pelaminan. Walaupun mungkin lelakiannya bungas, biniannya karutuyan. Atau sebaliknya. Bebiniannya bungas, lelakiannya karutuyan. Tapi cinta bikin orang bisa bersatu di pelaminan. Asam di gunung, garam di laut. Terkumpulnya di toko di pasar lama. Ya. Cinta. Seorang A'rabi bertanya kepada Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Qala ma'adaka li nafsik. Hai A'rabi, kamu bertanya itu apa yang kamu siapkan bekal untuk hari kiamat? Qala hubballah wa rasuluh. Ulun kada banyak modal, ulun suka Allah, suka tiang. Qala al-mar'u ma'a man ahab. Katanya Nabi, orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Maka farihal muslimuna yauma idzin, mereka orang Islam, sahabat-sahabat Nabi mendengar itu semua gembira. Tidak pernah kegembiraan itu sebelumnya mereka rasakan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ngejar amalan Nabi. Karena mereka nggak bisa ngejar amalan wali. Karena mereka nggak bisa nuruti amalan orang hebat-hebat. Tapi bisa dikumpulkan bersama mereka hanya dengan satu modal. Cinta. C-I-T-N-T-A. Iblis kada beranai. Jangankan guring, mengantuk iblis itu kada suah. Aja untali jikam CTM. Iblis dah, jangan guring, mengantuk kada suah. Inya akan menghapus itu hubbun dari hati orang manusia, dimasukkannya hasad, ciri dan hingga kita melihat orang labih pada kita asa dikorokot dinosaurus hati. Melihat orang taharap pada kita asa dikorokot bidawang hati. Bahkan akhirnya nang kita punya aib dan kekurangan orang itu. Bukan cinta yang ada di hati, malah kebencian. Iblis kada beranai, masukkannya hasad ke dalam hati kita hingga kita membenci orang-orang yang dapat nikmat. Orang-orang yang punya kelebihan. Akhirnya kita menyambati, mahapa, menghina, bahkan ucapan-ucapan nang kada nyaman didengar. Ini yang harus kita jaga. Cinta kepada orang-orang saleh. Jangan ingkar. Datuk Kelampayan adalah murid daripada Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani adalah guru daripada Datuk Kelampayan. Mereka berdua walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dua. Aku bari Jarsidin amalan. Imbah sembahyang subuh setelah wirid. Dengan syarat jangan berkata-kata dengan kata-kata dunia. Yaitu baca doa Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arhammata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Itu dibaca 4 kali berturut-turut. Kita punya hati, berpikirannya mendoakan orang supaya selamat. Kita punya hati, berpikirannya agar orang ini jangan celaka, baik di dunia atau di akhirat. Nggak ada di benak kita kalau melihat orang celaka itu gembira. Malah kalau orang dapat bala atau mengerjakan maksiat, hati ini selalu ingin menyelamatkan. Walau setidak-tidaknya menasehati kada kawa, menghirit orang itu jadi baik kada bisa. Ada senjata yang paling ampuh, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya seman berikan kita doa, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni semua umat Nabi Muhammad. Merhammat Sayyidina Muhammad, tambahi rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Namastur umat Sayyidina Muhammad, tutupi aib-aib semua umat Nabi Muhammad. Allah menjibur umat Sayyid, sugihakan harta yang halal agar mereka mudah beribadah kepada Allah subhanahu. Pikiran kita yang baik-baik, yang positif, yang bikin orang senang, yang bikin orang bahagia, bukan yang bikin orang sedih. Apabila itu diamalkan setelah salat subuh,
Utak kita ini akan terbimbing untuk berniat yang baik. Utak ini akan diarahkan, diberi petunjuk untuk memikirkan orang supaya baik. Nggak pernah ada lagi keegoan memikirkan diri sendiri dalam hidup dan kehidupan. Yang ada di benak kita, kalau kita nyaman, orang harus nyaman. Kalau kita senang, orang harus senang. Apa didikan? Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Dibaca 4 kali. Maka perhatian seperti ini, perhatian orang yang memikirkan kayak apa orang bahagia, kayak apa orang selamat, adalah perhatiannya kekasih-kekasih Allah. Wali-wali Allah begitulah hatinya. Mereka tidak ingin senang agar senang sendiri. Mereka berpikir, jangankan diri, orang lain pun harus senang. Bahkan mereka berani menghadapi hidup. Biarkan saya menderita asal orang bahagia. Allahu Akbar. Siapa mengamalkan ini nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang wali. 4 kali berturut-turut habis salat subuh. Karena utak kita ini pasti akan dibimbing subuh itu sudah berpikiran positif. Sudah berpikiran mikirakan orang kayak apa supaya bagus. Kayak apa orang supaya selamat. Kayak apa orang supaya masuk surga. Kadada berpikiran nang kada-kada. Maka hadis Nabi, barang siapa di pagi hari sudah ada niatnya kadada hendak menghina orang, kada hendak membunguli orang, kada hendak jahat lawan orang, maka orang itu sudah ditulis haji yang mabrur dan umrah yang mabrur. Ini dengan bimbingan Allahumma ufir, Allahumma arham, Allahumma astur, Allahumma jbur dan lain sebagainya. Nah, sampai Syekh Saman berkata kepada murid-muridnya, aku naik pangkat hingga mendapat pangkat yang sangat tinggi. Itu sebabnya hanya satu, perhatianku kepada orang. Itu aja amalan. Aku memperhatikan orang, yaitu suka dan kada pernah melapas mengamalkan doa Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arhammata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina. Itu aja. Jangan masjid jami, kalau ada wisinang rusak, baiki. Itu perhatian. Kalau ada lampu nang mati, nyalai. Kalau ada nang jembatan pagat, bujurakan. Kalau ada lubak, tambaliakan. Perhatian inilah yang dimiliki oleh orang-orang saleh. Mereka memikirkan orang kayak apa nyaman. Bukan hanya memikirkan diri. Maka tidak naik pangkatku kepada Allah, melainkan aku mengamalkan Allahumma ufir li ummati Sayyidina. Kemudian lagi beliau memberi amalan kepada kita. Kalau hendak beramalan, ujar sidin itu doa tadi. Kalau amalan, ikam jasidin kalau kawa sembahyang tu berjamaah. Biar berduaan, biar di atas dukung. Mbah bulik apa mau unjun nih. Jadi imam jokongnya kan muka akan sedikit. Makmum ke belakang kan sedikit. Jarak bujur-bujur. Timbul tak paling kiblat kena. Di perumahan kah? Di mana kah? Dan melakukan salat Jumat bersama orang banyak. Artinya 40 apa? Amun berduduannya bang sampai Jumat. Imamnya lalakian, makmumnya nang bini, khatib anak. Batigaan warak di rumah mayan Jumat datang di mana sah? Ya kah? 40. Dan ujar sidin, banyaki bebacaan aja muntung kayak sapat atau muntung sapat. Sapat gitu. Banyak buih di banyu itu kan muntung sapat tuh kasih ngeranayan enggak. Artinya kayak muntung sapat tuh ada kayak itu bang kena di jalan. Ada maksudnya kadaranai dari bebacaan maksudnya tah. Dan hati mengingat keesaan cerita perbuatan Allah. Keesaan cerita sifat Allah. Keesaan cerita tentang yang ada ini hanya kisah Allah. Nggak ada cerita yang menunjuk kepada kisah yang lain. Yang ada hanya satu, yaitu menunjuk kepada Allah. Dan tentunya itu belajar sifat
20. Hati banyak ingat lawan Tuhan. Cara sederhananya bahwa kita kadada kisah, harap kada kisah, alim kadada kisah, puasa kadada kisah, nang ada kisah tu orang, yaitu Allah digeganang, direrancaki, ingat itu. Jangan sampai dibungulinya oleh nafsu hingga kadang-kadang kada ingat nang alim aku, nang harap aku, nang banyak beribadat aku. Akhirnya kada ingat lawan Allah. Nah direrancaki sadar, nya orang sadar tuh bangun, ya apa? Orang siok tuh bang, rabah. Jadi banyak sadar. Maka bilanya sadar bakal, bilanya orang tuh kada sadar lagi bisa jadi ngaran sambatannya tuh itu kada tapi sadar Jon itu jar gilaan menare lagi sambatan kasarnya. Banyak ingat duduk di ranjang ingat lawan kisah Tuhan, nang harap tuh Tuhan, nang hebat tuh Tuhan, nang alim tuh Tuhan. Dahanu kita nih itu teman dahanu tuh wayah-wayah gitu lah. Maka banyak lupa pada ingat. Yaitu lupa-lupa ingat. Jaka ingat-ingat lupa, sebanyak ingat pada lupa. Ini kada lupa-lupa ingat. Jakanya bulat-bulat lepeh, masih banyak bulatnya pada lepehnya. Ini kada lepeh-lepeh lonjong. Nah, kada ada bulatnya lalu. Iyalah. Artinya kada mangganang, maka nang banyak tuh kisah diri janang diingatakan. Kisah diri janang disebut-sebut di dalam pikiran dan hati. Ini kada ada kisah Tuhan. Nah, saya seman masa kecil dan menyuruh kepada kita amalakan disidin wayah-wayah tuh duduk di manakah digaganang nang harap tuh siapa, nang alim tuh siapa, nang penyayang pengasih itu siapa, digaganang jangan kadiingat disidin. Dan ranjaki membaca Quran dan membaca salawat dan banyak istighfar, minta ampun kepada Allah dan kabulakan hajat segala manusia, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Karena amalan mulai dari sembahyang berjamaah, sembahyang Jumat, berzikir, ingat kepada Allah, baca Quran, salawat, istighfar, menolongi orang, minta bantuan, itu sangat memberi bekas di dalam hati, menambah kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidin memberi amalan nih supaya kita hati betarang dan berajin beribadah. Banyaki Quran, banyaki salawat. Ya Allah, kan mebuhan ikam nih bertaan yakin aku hafal Quran. Quran apa? Salawat, napa kanan dibaca? Istighfar, nang apakah bentuknya? Yang penting salawat itu adalah minta rahmat. Istighfar minta ampun. Agar kita sadar kita ini orang meminta. Orang meminta hina dinilai Allah Ta'ala. Itu aja. Kita kada bisi napa-napa. Kita masih minta. Jakanya sudah ampih minta, ayo aja mengaku harap. Ayo aja mengaku hebat. Mun masih minta tolongi Tuhan, minta rahmati Tuhan, kadusagin bersombong-sombong, masih minta juga. Kemudian lagi beliau berwasiat kepada kita cara bergaul, yaitu janganlah kita suka memilih, membeda-bedakan bergaul. Hanya orang sugih nang dikawani, hanya orang nang bepangkat nang dikawani. Jangan, malah sidin mewasiat kawani orang miskin juga. Bahkan berkawan dengan orang miskin itu mewariskan yang banyak manfaatnya. Di antaranya berkawan lawan orang miskin timbul syukur. Berkawan lawan orang sugih timbul hiri. Kalau kita bisi duit 1.000, kawan kita bisi duit 100, syukur 1.000 tuh kawan 100. Kalau kita bisi sepeda, kawan lawan orang berjalan, syukur kita bersepeda, orang berjalan. Gara-gara berkawan lawan fakir miskin, kita jadi bersyukur. Artinya, kita ini harus melihat nikmatnya Allah. Allah sudah kasih nikmat. Butanya hati yang menyebabkan kada merasa. Nah, supaya terbuka hati kita bahwa ada di hadapan kita nikmat, temani orang yang di bawah kita. Kawani orang yang di bawah kita.
Kadang-kadang yang punya mobil nggak lihat ada nikmat di dalam dirinya. Kadang-kadang yang punya rumah banyak nggak merasa, nggak melihat nikmat dalam hidupnya. Kadang-kadang orang yang kadang-kadang sehat nggak melihat nikmat, bahkan lebih ketika dapat nyaman aja orang ini nggak bisa lihat nikmat dalam dirinya. Apalagi ketika sakit, apalagi ketika dapat bala. Agama beri anjuran, Allah berikan nikmat kalian yang nggak lihat, supaya melihat, temani orang yang di bawah. Oleh karena itu, nang kada bungas ikam tuh untung. Coba tanding muhalon buaya. Jadi kada melihat tuh karena merasa kita ini randah taitihi nang lebih daripada kita. Lalu kada melihat lagi nikmat tuh ada di dalam awak. Coba lihati buaya tuh nah. Mana bungasnya seorang lawan buaya? Buaya behelm. Iya kah? Garing diimat garing. Batuk kasing ampihan, parut kasing sakitan. Lancaki belang ke rumah sakit. Tuh lihatin nang pina batis tak ke atas dah. Perban menyeraput. Atah batis tak, bakas belanja setum. Kita batukan non sakit parut masih untung. Tukang letek. Batisnya belilit kain. Ada nang muhanya belilit kain mintuna. Hilang mata. Mumi. Ada nang koma sudah. Madang titiknya aja lagi. Layar sudah jiunnya aja lagi. Kita bujur sakit parut, sakit kepala. Kita kada lihat nikmat. Kenapa kada lihat? Karena kita melihat ada orang sehat dari kita. Akhirnya kita nggak lihat nikmat dalam hidup. Allah selalu dipuji setiap saat. Lebih-lebih ketika sembahyang. Allah melajari kita setelah bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita harus jujur untuk mata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau mata ini nggak lihat nikmat, kita dusta ngaku Alhamdulillah. Kalau orang berdusta Alhamdulillah, berarti nggak benar hatinya kepada Allah. Supaya hati ini melihat nikmat, kita semua harus pandang yang di bawah kita. Saya seman ajari kawani yang di bawah-bawah. Kasihan mereka. Akhirnya yang timbul di hati kita, syukur aku ke ini, tupang leti kasihan. Malah ada perhatian kepada mereka. Nang 1000 ini malah kadang-kadang kita kasihkan kepada orang lain. Kenapa? Kita masih merasa lebih daripada mereka. Ini anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kada dalam perlu mongotnya lagi mbah nek. Mulai malam ini kada perlu mongot. Dia batu tertawa. Bujur jar guru tu jar. Bujur. Syukur juga unda jar mempercayai wali. Walau unda kada dapat nasi. Amun ada cukup nasi malam inilah berelaan dunia akhirat. Jangan demo. Syukur juga. Percaya lawan wali. Jadi ada nambulik membawa nasiri, membawa rahmat, membawa keampunan, kita yakin. Habis majelis ini semua dosa Allah ampuni. Yakin kita. Karena majelis aulia Allah, kita haul seorang wali, insya Allah. Kumpul dengan orang saleh, itu akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin kita. Semoga Allah jagakan lagi diri dan hati ini. Jangan sampai mengerjakan dosa dan kesalahan kepada Allah. Kawani orang miskin. Satu, syukur yang timbul. Kedua, perhatian yang timbul. Akhirnya kita merasa hidup ini sudah di surga. Kenapa? Hati udah terbuka. Yang kemarin-kemarin kita merasa saya belum sukses. Saya belum berhasil. Hidup saya begini-begini. Saya belum kayak orang. Makanya apa? Belum kayak orang kayak apa? Iya, belum kayak orang berarti belum jadi manusia, Bib lah. Kayak warik ya, Bib.
Jadi temani orang yang di bawah kita. Nah, kalau hendak tahu pengolernya kita soal ibadat, kawan nih orang nang di atas kita. Jadi ada kau sombong-sombong diri, nang patuhnya Senin, Kemis puasa, sekalinya ada lagi nang puasa Daud. Sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada. Sekalinya nang asal Senin Kamis tadi anak jagau sudah, asaharat sudah, para rajinnya puasa sunat sudah. Saya bertamu lawan puasa Daud. Kao pangoler lagi. Nang tengah malam bangun bertahajud 100 rakaat. Pada gampangan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tuntung berdoa, puasa harap sudah. Tetamu orang nang 1000 rakaat. Artinya masih rendah nang 100 rakaat. Agar hati ini dalam beribadat jangan sombong, jangan koyo. Kalau urusan dunia kita sudah punya nikmat. Bahkan Nabi sederhana bilang kalau isukan tuh duit ada, rumah ada, bini ada, awak sehat, sugih hamdah ya Nabi. Cuma nang melihat sugih ini orangnya. Nang sugih bujur tuh bisi duit 750 triliun itu nah hanya sugih jinya han kabubungulan kita sudah bungul tambuk oon batu pulang nang paling bungul kita ini napa dipadahkan orang bungul kada sadar. Nah ini ngarannya bungulun ala bungulin fahuwa tambukun. Itu dah ini tambukun. Minta lu tambuk tuh kalau dipakai-pakai lagi. Kata kalau dipakai-pakai tadi Pak, dipingkuti salah ditawakakan luput. Nah itu. Kemudian ujar Sidin kepada murid-murid Sidin. Perkataan Syekh Seman Al-Madani radhiyallahu anhu. Kalau kalian nanti jadi guru, mengajari orang-orang untuk menuju jalannya Allah, yang namanya guru bukan mengarasi muridnya mengerjakan ibadah. Kadusah dikarasi, digamati. Orang-orang soleh dulu mbak melihat ini doa, ya Allah, mudah-mudahan dia diampuni. Itu aja. Tapi set bependar. Ini kata harus dikarasi. Karena di dalam mengarasi itu ada syirik. Kenapa jadi syirik? Menganggap bahwa seorang kawan mau ubah nasib kurang. Seorang kawan mau ubah dari sasat menjadi baik. Dari gelap kepada terang. Nang alami aja. Kayak berceramah juga tuh lamun latui menyambati orang, bulik pukuli orang. Sambat sana, sambat sini, hantam sana, hantam sini. Ini haram, ini neraka, ini jahanam. Oh, habis. Bubuhan peminum dihantamnya, narkoba dihantamnya, bertahan pelacur dihantamnya. Bulik jadang bubuhan nang itu. Nang pelacur mahadang gratis guru nya. Tadi ya. Nang bubuhan peminum komat guru komat batal. Madakannya mikrofon. Ada guru kayak itu. Yang namanya guru lihat hasil. Merubah muridnya. Yang asalnya malas timbul rajin beribadah. Asalnya ada bersyukur, kada melihat nikmatnya Allah. Sekarang sudah melihat Allah itu selalu menyertakan nikmat dalam hidup dan kehidupan. Yang asalnya tomak, merasa kurang aja terus. Sekarang sudah bisi hati, asa cukup, lebihan lagi. Kita makan iwak aja suah lah habis. Ada suah? Ada suah habis, pasti tulang tertinggal. Pasti kadada siapa sini jago makan tulang. Kambing tuh nala sembelih sanga jarak anu gangan kare, makan pasti tertinggal. Nah pada tertinggal tulang. Sampai kucing. Jakannya berdagingnya kucing. Ini tulang, dia tulang bagian unda. Sama orang nang menerima daging kurban bon tuh. Oh, japai karas alaman. Lintuhut dulah jadi bon. Nang cucungitan lintuhut nih gonol aja.
bisa ini bakas di kulkas sako jarnang menerimanya. Sekali dibuka ya Allah putih. Cucupuan lintuhut. Mahadangi mulai jam 7 isukan. Jam 1 hanya berbagi bon daging. Sekalinya dapat cupuan lintuhut. Jadi jerinya udah pasang di lintuhut udah aja sudah nangkainin. Ya Allah. Kemudian lagi Syekh Saman Al-Madani berkata, barang siapa mengambil tarekat kepadaku diamalkannya tarekat itu, Allah akan berikan inya satu terbuka futuh. Terbuka futuh. Kalau kada terbuka futuhnya tadi saat mengamalkan, paling kada ketika sakaratil maut. Yang kedua, Allah akan berikan dia rezeki yang halal lagi banyak. Berkat tarekatnya Syekh Saman Al-Madani. Dan Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu an berkata, hai semua manusia, kami para wali, kami tidak pernah mati. Jangankan wali, kita gini sebenarnya kada mati. Berpindah bener ya. Mun mati itu ranai. Mun ranai, ada adil Tuhan. Jadi munnya ranai mbah mati itu ranai sama sekali. Mun kaya itu baik kita berbuat jahat sama sekali di dunia yang ini nggak ada balasan juga. Ini berpindah aja dari alam dunia ke alam kita nang awam nih ada bujur mati berpindah. Apalagi wali, mereka dilayani berangkat menuju akhiratnya ada apa tuh pesawat tuh bisnis lah, ekonomi ya Allah nang VIP. Nang sakit nih di alar pesawat. Kadang tak kipai. Iya nang sako gentayangan tak. Karena kalau masuk akhirat tiket kada bisi. Ada nang masuk akhirat ininya, mulai di rumah sudah dilayani pakai mobil. Ayo sampai ke bandara dicek enakan orang, barang diikuti akan orang, duduk di nang luar biasa, bilanya sudah naik pesawat kawa diratakan pulang kursinya tuh berabah, bapijim bangun sampai nyaman, makan disuapi, minum dimakani, dilayani tadi Pak. Maka bidadari cantik sudah nang melayani, kada kegampangan, pramugara. Ayo. Nah. Ada nang mati kayak itu. Cuma berpindah. Ada nang mati ini berjalan kasihan. Mulai Banjar ke Jakarta. Ya Rasulullah. Seronganan lah pulang. Menjak ada kawan rame juga. Habis rokok minta lawan kawan. Ada aja kawan. Habis duit minta lawan kawan berhutang lah. Ini seronganan. Lapar sepenjadi. Haus sepenjadi. Itu tuh mati sakit tak. Sakit pada kayap ya kayak itu tuh. Maka Jakarta harus melalui laut ya bakunyung. Di tengah laut tawaf hiu. Harapan selamat jauh mati iya. Iya nang matinya kada kakaruan. Nah, bubuhan wali kami para wali katanya Syekh Saman kada mati, kami berpindah dari negeri yang zahir kepada negeri yang tersembunyi. Apabila kami mati pada penglihatan kamu, datang ziarah ke kubur kami. Kami mengetahui kedatangan bubuhan ikam biar bubuhannya. Jangan wali-wali keluarga kita nang bedahulu tuh mati kita beelang memberi salam pinandu buhannya. Pinandu. Coba mati dulu pian. Coba mati. Nah kena Habib ziarah. Jadi Habib, Assalamualaikum. Oh Habib kah? Tapi kada mendengar Habib untung juga. Mun Habib tawawani jua ziarah mun pian. Waalaikumsalam ya pian. Mun takan nanang kada tahu kisah. Assalamualaikum ya ahlal muslimin, ya ahlal kubur. Bimbai menyahut. Waalaikum. Percaya aja buka tuh Bang. Tengah malam ziarah. Ada betah Bang, ada tak ziarah kada jadi tak kami iya. Takjub kada mengira.
nya kada mengira tuh tak ipek sudah, apalagi ada suara orangnya dede tengah malam pulang. Makamba yang putih pina bagagara ka pulang. Anak buka ada kawa. Bunga bola pas dulu ampun ya jubah tak kait anu pohon. Dikira hantu na mengikuti. Jubah tak kait pohon. Datang kamu tiara, baca Al-Quran, baca zikir. Kami mendengar, kami melihat, kami duduk berserta kamu. Lebih-lebih di dalam kitab dinyatakan ketika kita ziarah baca la ilaha illallah, mereka yaqudu mutarabbi'an yazkuru nama. Mereka semua zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Duduk. Ada suapa Anda melihat dia. Kata kawai, ini alamnya alam lain sudah. Di higa kita ini ada malaikat rakib, ada malaikat atid. Suah laika melihat, nah ada suah juga. Kedusan nang wali-wali kayak itu, nang rakib atid hari-hari nang ikam ada di higa awak ikam kada suah melihat. Nah menjaga telinga kita ini ada malaikatnya. Suah laika kenalan atau BET di BBM kami misalnya, mana suah? Aduh sanang wali-wali. Itu gaib namanya, tapi ada. Nah lalu apabilanya kamu ziarah duduk, maka kamu sama beelang lawan kami. Iya nang lalu jar Nabi bilanya beelang kawada unda julungi hadiah syafaat. Bilanya ziarah ke kubur wali unda hadiah syafaat. Nah kenainya bilanya di akhirat inya unda bari syafaat. Nah Nabi pernah bersabda, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min dar ila dar fa yahabbaza an-naqlatu wan na'imus sarmat. Segala nabi Allah, wali Allah itu sebenarnya mereka dijadikan kekal. Mereka itu dimatikan, hanya dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Tuhan mematikan, Tuhan memindahkan, itu adalah sebaik-baik perbuatan Tuhan, yaitu memindahkan kekasihnya dari dunia yang penuh bala ke negeri akhirat yang penuh nikmat. Kemudian lagi Syekh Saman dengan jujur berkata, aku sudah di-SK-kan menjadi wali ketika aku masih dalam perut ibuku. Kemudian lagi Syekh Saman Al-Madani, aku selalu memandang nikmat sebagaimana datuku Rasulullah pun memandang nikmat. Dan datuku itu mengamalkan akan Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka aku sebagai cucunya harus menuruti datuknya. Aku harus memandang dan selalu melihat ada nikmat dalam hidup. Oleh karena itu, apabila orang yang tidak melihat nikmat dalam hidupnya, itulah orang yang rugi luar biasa. Orang yang melihat nikmat dalam hidupnya, itulah orang yang beruntung dunia dan akhirat. Walaupun hidupnya miskin, walaupun hidupnya penuh penyakit, tapi nikmat masih dilihat oleh dia, dirasakan oleh dia. Maka orang yang seperti itu berarti telah mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian karamatnya Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, yaitu bahwasanya diceritakan telah dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang soleh lagi zahid, yaitu Maulana Syekh Idris At-Takali, ketika aku Jersidin hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullah dan ziarah ke kuburnya Rasulullah. Aku pergi haji itu lewat laut dengan kapal. Tiba-tiba kapalku Jersidin terdampar di atas karang dan hampir pecah. Maka aku seru, aku panggil, ya Syekh Saman, sebanyak 3 kali. Maka datanglah Syekh Saman Al-Madani menurunkan kapalku. Padahal tidak ada satu orang pun yang tahu di tengah laut. Mana ada internet, mana ada BBM, mana ada telepon. Nah, kemudian saat aku sampai ke Madinah, aku bersilaturahmi dengan Syekh Saman Al-Madani. Aku pun masuk ke langgar musallanya Syekh Saman Al-Madani, menunggu waktu untuk bisa bertemu dengan Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Nah, lalu aku pun bertemu dengan Syekh Saman. Aku pun mengisahkan di kampungku ada seorang pejabat yang zalim. Sangat suka mengambil harta-harta orang, merampas dan merampok. Bertanya
Sidin ini, wahai Syekh Seman, apa amalan yang bagus untuk dibaca daripada asma Allah yang 99 itu namana nan cucuk lawan ulun, nang dibaca supaya ulun selamat dari kejoliman raja tersebut. Kata Syekh Seman, sebut namaku 3 kali. Pikirnya nang betakun, ada jelas aku pertanyaan nih. Diulang ya Syekh Seman, apa nama-nama Allah yang cocok lawan ulun untuk diamalkan supaya ulun selamat daripada kejoliman raja? Kedua jawaban beliau, sebut namaku 3 kali. Diulang lagi sampai 3 kali. Asma Allah nang ulun cocok nih lawan ulun apa? Sebut namaku 3 kali. Apakah kau ragu? Siapa di tengah laut yang kau panggil? Padahal kan ada nampaknya. Syekh Seman di Madinah tahu cerita bahwa ada kapal terdampar di tengah laut. Kemudian yang nolong siapa? Syekh Seman Al-Madani. Kemudian penyebab jadi beliau datang apa? Yang di dalam kapal berkuciak minta tolong. Padahal kada bahabar lagi lan Syekh Seman nang menolongi kapal terdampar apa? Ujar Sidin, kadinget kan nyawa buntung. Nyawa di tengah laut kapal tuh hana pecah terdampar di atas karang. Nyawa bekiau Tuhan kah bekiau unda kah? Ilah jangan kadingat. Jadi Sidin sebut saja nama unda 3 kali. Ya kan? Kita yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Kita nggak berubah etikat, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Seperti orang keseleo, ya yakin bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan keseleo, menyembuhkan kasilahu. Tetapi yang dikiau bukannya Allah nang datang ke rumah, tapi nang dikiau adalah paman tukang urut. Telepon dengan nomor beliau, paman, ya, aur kapian, kada. Mun aku haur, paring. Jur jualah, paman tukang urut ini ala biu. Haur kapian, kada. Kawa kapian ke rumah, awa. Bapak, urutakan ulun. Kita yakin yang bisa menyembuhkan kesilau hanya Allah. Kita yakin dan tidak akan pernah berubah Allah yang menyelamatkan kesilau. Tapi Allah berkata, kalau hendak menghilangkan kesilau, kiau tukang urut tu nah. Nyawa bilanya tukang urut tu mau, di situ menunjukkan unda nang mau. Bila tukang urut tu bergerak, menggerakkan tangannya mengurut nyawa, itu menunjukkan unda nang begawi. Diurut nyawa unda nah hendak menyembuhkan kesilau nyawa kadusa ngalih-ngalih, unda nampak di situ kisah unda. Jadi nyawa kadusannya unda kiau aja tukang urut. Bila nyawa mengiau tukang urut, nyawa paham tauhid tentang itu, nyawa kada sirik lawan unda. Kiau aja tukang urut datang kenjot tukang urut, nah tuha aja orangnya, nah murut, bepicik sedikit aja, aja sakit tenang luka picik Sidin. Syekh Seman dapat izin dari Rasulullah untuk mengurus orang yang meminta tolong kepada beliau. Tukang urut dapat izin untuk mengurut. Tukang cabut angin dapat izin untuk pencabut angin. Tukang pidara dapat izin untuk memidarai orang. Mun kada bisa memidarai, jangan coba-coba kalau pina bebangat. Mun kada bisa mengurut, jangan coba-coba mengurut orang. Habis teburubut bulu batis orang. Mulai bawah tarik akan ke atas, ya Allah, kasih lahu kada hilang tala apa bulu orang makam teburubut. Asalnya nang kasih lahu sabuting jadi 5. Kada apa jar itu hilang aja kena hilang napa sabulan nda maarif mbak urut kada sing ampean bebangkak iya. Kada tu belamak ajar belamak napa belamak sakit. Enggak bisa mengurut, hanya coba-coba mengurut. Enggak bisa jadi bidan, hanya coba-coba jadi bidan. Kada kawa dipaksakan, iya nang lalu. Aduh, jadi biniannya dikira rambut, kayaknya bulu. Kada bisa jadi bidan. Mbah melihat nang hirang asa rambut kah anak ay juhut teh. Boh, jangan paduh nang biniannya. Tercabut bulu urang. Jadi kepada nang betianan bila anak melahirkan dikakarek dulu. Kalau pina bidan salah lihat. Kalau salah lihat, ngalih kena berurusan. Nah lalu ujarnya Sidin, tersungkurlah aku kepada Syekh Seman. Aku pun meminta ampun dan berterima kasih kepada Syekh Seman. Maka apabila aku pulang, lalu
si raja tadi hendak mencolim, hendak mengambil hartaku. Setelah aku selesai melaksanakan ibadah haji, aku selamat di sini daripada kejoliman raja tersebut. Bila pina aku bersambat, ya saya seman, ya saya seman, selamat, ya saya seman, ya saya selamat. Apalagi sambung baca Fatihah sekali, kedusaha 1000 kali. Ya saya semangat Al-Fatihah. Dulu kayak itu kan. Insya Allah aja bila ada hajat yang minta kalang-kalang hadiahi wali-wali. Nya wali-wali nang mau urusakan kayak tukang urut tadi pang mau urusakan, kayak tukang tambah tadi pang mau urusakan, mau bang pian ya Allah turunam setumat ya Allah kasih lahu pian aja nang kalau mau urut tulun nang menyembuhkan awak ulun kasih lahu nih pian aja turun setumat turun bungol bener aja Tuhan suruhnya udah turun maka unda muhalafatuhu ta'ala lil hawadis unda nikah sama lawan makhluk. Setumat Tuhan tuh, ulun bilanya menyiang orang Tuhannya sirik, ulun menyiang pian aja nah, ulun kasih ke sini. Udah haur gitu Tuhan. Makhluk yang kita panggil, minta bantuan, bukan menuhankan makhluk, enggak. Bukan. Orang belajar ma'rifat pasti mengerti hal tersebut. Nah inilah, kemudian lagi, Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu an berkata, ujar tersebut bahwasanya kita semua ini alhamdulillah malam ini kumpul dengan niat yang sama, yaitu hadir dan membesarkan akan haul seorang wali Allah tersebut dalam kitab ini. Barang siapa melazimkan membaca manakibnya Syekh Saman pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pas tahun ini tanggal 2 Zulhijjah, serta bersama-sama orang banyak baca Quran, sudah betahlil hadang dulu kena bersedekah ya nasi nang pen bau bulik dah, bila hintalunya berubahlah jadi duit, jangan besesambat, beranai aja beranai. Bekaramat ngajar bulik di masjid jami intalo jadi duit, jadi jenang kawan kayak apanya anda jual intalunya jadi duit saya. Bersedekah sekadar mampu, bila kadar danang tak dapatlah minta ampun minta ridha. Dan ulun dapat pesan dari ketua masjid jami Kiai Haji Husin Naparin, beliau minta maaf minta ridha kada kawa kumpul sama kita karena ada udzur, ada acara atau pengajian yang kada kawa ditinggalkan. Dan dua kami panitia masjid, anggota, petugas minta ampun minta ridha melayani malam ini kalau kurang berkenan. Maka orang-orang yang membaca bersedekah semampunya dihadiahkan karena kepada Syekh Saman Al-Madani, lebih-lebih apalagi dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya meluaskan Allah rezekinya yang halal. Amin. Dan Allah akan menyampaikan segala hajat orang-orang tersebut, hajat dunia dan akhirat. Mudahan kita mati beriman, mudahan kita membawa ma'rifat dan iman yang sempurna. Keluarga kita, sahabat, kerabat, jiran, tetangga kita, dan semua ini berkat guru kita sekumpul. Mudah-mudahan hajat kita kabul, hajat kita mudah-mudahan kabul, hajat kita semua mudah-mudahan kabul. Sebagaimana Allah kumpulkan di dunia, Allah kumpulkan kita di negeri akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Syair, ya Syekhana. Biasa. يا شيخنا
أحبابنا في الله قوم مقابلنا أحبابنا في الله قوم مقابلنا
بمن كان ظهورا للشمس في الماريات أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.